أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقل ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sore hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin, atba'ut tabiin, dan kepada siapapun yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang yang sabar, istiqomah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebenarnya saya ingin minta doa dulu dari Pak Haji Apris karena beliau baru datang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum saya berangkat ke sini tadi, setelah sholat Jumat, saya ditemui oleh salah seorang jamaah dan para pendiri pesantren yang kami kelola di Bekasi. Beliau namanya Pak Asep. Memang sudah beberapa bulan ini saya tidak melihat beliau di majelis Quran. Biasa kita menamakannya kalau di pesantren itu majelis Quran, karena memang ngaji tafsir dan ayat-ayat Al-Quran. Jazakumullah. Cuma seminggu yang lalu wajahnya terus terbayang. Qadarullah tadi ba'da sholat Jumat datang. Saya sangat senang bertemu dengan beliau, dan beliau langsung memeluk saya dengan nangis. Kemudian saya tanya kepada beliau, Pak Asep ada apa? Gak seperti biasa Pak Asep ketemu saya langsung meluk saya dan nangis. Beliau bilang begini, Pak Ustadz, saya mohon doanya biar saya sabar, biar saya istiqomah. Saya tanya lagi, heran, biasanya Pak Asep nggak seperti itu. Ternyata beliau menceritakan istrinya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kena penyakit pengeroposan tulang. Dan tulang yang keroposnya itu ternyata tulang belakang. Jadi ini tulang, kemudian tulang lagi, di tengah-tengahnya yang keropos. Subhanallah, kalau tulang belakang kita yang keropos, apa yang akan terjadi? Gak bisa berdiri, bangun pun tidak bisa. Duduk saja nggak bisa karena ini yang kena. Ternyata ketika hendak dioperasi, dibopong, tangannya dibopong. Qadarullah, tangannya tuh patah. Allah Akbar. Jadi seluruh tubuhnya sekarang diserang dengan pengeroposan tulang. Saya secara pribadi mohon doanya dari semuanya. Mudah-mudahan istrinya Bapak Asep diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya yakin betul ketika kita berkumpul niatnya untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ini sedang dilingkupi oleh para malaikat. Dan ketika kita berdoa untuk kesembuhan beliau, insya Allah Allah akan mengabulkan. Kita doakan terlebih dahulu sebelum kita mulai kajian ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas mudhibal bas ishfi zawjata fa'asib wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqam. Ya Allah yang maha penyembuh, sembuhkan penyakit istrinya Pak Asep, karena tidak ada yang mampu menyembuhkan penyakitnya kecuali Engkau. Sembuhkan ia tanpa rasa sakit dan kemudaratan yang akan timbul selama dia berobat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas doanya. Semoga kita terhindar dari penyakit-penyakit yang seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak bapak-bapak, ibu-ibu semuanya mentadaburi apa yang disebutkan oleh para ulama dengan ta'awudz. Ta'awudz itu apa ya? Atau isti'adzah. Ada yang tahu ta'awudz atau isti'adzah apa? Perlindungan, ya, bukan parlindungan. Kalau parlindungan beda judulnya. Oh. Kalau perlindungan katanya kampungnya Pak Haji Amris. Kalau ini perlindungan. Jadi ta'awudz atau isti'adzah itu artinya perlindungan. Terambil dari kata awadza. Kalau kalimat ta'awudz atau kalimat isti'adzah yang biasa kita dengar yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya tulis dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Para ulama meriwayatkan banyak lafaz ta'awudz. Ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ada a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ini yang hampir-hampir sama. Kalau yang berbeda lafaznya, ada a'udzubikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, ya. Ada kalau melihat anak kecil atau bayi baru lahir, maka kita berdoanya dengan u'idzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Sudah hafal doa ini? Sudah pada punya anak semuanya? Jangan-jangan anaknya sudah selosin tapi doanya belum hafal. Ini sunnah ketika kita melihat anak bayi yang baru lahir, maka tadi ta'awudznya u'idzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Banyak kalau dari segi lafaz. Kemudian kalau surat, maka ada surat yang disebut dengan surat mu'awwidzah atau biasa disebut dengan mu'awwidzatain. Dua surat di mana dua surat itu kalau kita baca intinya adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua surat itu apa? Falaq bin Nas. Kalau kita nyebutnya Falaq bin Nas.
Qul a'udzu birabbil falaq, tapi bukan tukang palak ini ya. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Maka dua surat ini biasa disebut dengan mu'awwidzatain. Dua surat yang dengan dua surat ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, baik kejahatan-kejahatan dari luar ataupun kejahatan-kejahatan dari dalam. Dan memang kalau kita kaji, ternyata kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari kejahatan-kejahatan makhluk dari luar dan dari dalam, minta permohonannya lain. Ya. Ini pada bawa Al-Qur'an semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu pada bawa Al-Qur'an semuanya. Alhamdulillah masih konsisten menjadi murid-muridnya Imam Syafi'i ya. Masih konsisten. Pada senyum saya sebutkan konsisten menjadi murid-muridnya Imam Syafi'i. Baik, coba kita perhatikan surat Al-Falaq dulu. Kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian min syarri ma khalaq. Terus wa min syarri ghasiqin idza waqab. Terus syarri nafsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nih, di garis bawahi ayat yang pertamanya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ketika kita membaca surat Al-Falaq, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala hanya satu kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Dari apa itu? Dari kejahatan-kejahatan yang banyak. Kejahatannya banyak, tapi berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala-nya berapa kali? Satu kali saja. Ya kan? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kejahatannya ada 4, tapi berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala-nya hanya sekali. Tapi kalau kita masuk ke surat An-Nas, lain lagi ternyata nuansanya. Seperti apa itu? Kita baca sama-sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati. Beda. Godaannya satu, yaitu khannas. Tapi berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala-nya berapa kali? 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, disebutkan Rabbin nas, Tuhan manusia, terus Malikin nas, raja manusia yang memiliki manusia, terus Ilahin nas, ilah Tuhannya manusia. Ini sebaliknya. Kalau kita berlindung dari kejahatan-kejahatan dari luar, berlindungnya 1 kali cukup. Tapi kalau berlindung dari kejahatan-kejahatan yang timbul dari diri atau kejahatan-kejahatan yang dibisikkan dalam diri kita, yaitu khannas, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala berapa kali? 3 kali. Kalau kita tanya, jadi beratan mana? Beratan bahaya-bahaya yang ada di luar atau bahaya-bahaya yang ada dalam diri kita? Masya Allah, ternyata bahaya. Kalau kita petakan, lebih berbahaya yang ada pada diri kita. Al-Khannas, karena dia khannas, membisikkan ke dalam hati kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau kondisinya seperti itu, maka ternyata kita akan mendapatkan 4 tempat di dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memerintahkan untuk fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan yang dirajam. Ya, baik ketika hendak membaca Al-Quran, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Itu surat Al-Hijr ayat berapa ya? 98 kalau tidak salah. Surat Al-Hijr ayat 98 ya. Surat 16 ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang dirajam. Ada di ayat yang lain dalam surat Fussilat ayat berapa? 36 atau 37. Nanti silahkan dilihat sebelah kiri.
Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Terus semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasta'idz, fasta'idz, fasta'idz. Berlindunglah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang dirajam. Baik hendak kita membaca Al-Qur'an ataupun aktivitas-aktivitas yang lain. Sampai 4 kali Allah Subhanahu wa taala ulang ya fasta'idz, fasta'idz billah di dalam Al-Qur'an itu. Ini menunjukkan bahwa isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan aktivitas yang sangat penting kita perhatikan. Karena kalau kita tidak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada nih godaan-godaan, bisikan-bisikan syaitan. Ini sedikit secara hukum, kata Imam At-Tabari, membaca ta'awudz itu sebelum membaca Al-Qur'annya, ketika membaca Al-Qur'annya, atau setelah membaca Al-Qur'annya. Kalau dilihat dari lafaz fa idza qara'ta, qara'ta itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu menunjukkan past tense. Jika engkau telah membaca Al-Qur'an. Jadi kalau membaca Al-Qur'an tuh udah baca Al-Qur'an sudah beres, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan kalau biasanya membaca, kalau sudah beres baca Al-Qur'an, apa yang kita baca? Shadaqallahul azim. Tapi kata Imam At-Tabari, justru di akhir. Udah beres baca Al-Qur'annya, baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan shadaqallahul azim. Ini sebagian pendapat para ulama. Tapi memang jumhur para ulama mengatakan membaca ta'awudz itu sedari awal. Agar apa? Agar permulaan aktivitas kita, ketika kita sedang beraktivitas, kemudian setelah kita beraktivitas, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, begitu kurang lebih pembacaan ta'awudz. Jadi boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Yang penting ketika hati kita merasa ada sesuatu yang lain, ya, aktivitas-aktivitas kita ternyata kita merasa ini sudah mulai melenceng nih. Yang harus kita lakukan adalah kembali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita masuk ke lafadznya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu, lafadz a'udzu itu kata para ulama ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari itu fungsinya al-hal wal mustaqbal, present dan future. Jadi a'udzu mengartikannya aku senantiasa berlindung. Ya. Billahi, apa artinya billahi? Billahi ini bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arabi itu artinya apa? Kalau kepada apa bahasa Arabnya? A'udzu billahi artinya aku senantiasa berlindung. Nih kata-kata yang aneh. A'udzu billahi, bi itu dalam bahasa Arab artinya dengan, bukan kepada, tapi biasa kita artikan dengan aku berlindung kepada Allah. Berarti maksudnya apa itu? Kita ada di sini, Allahnya di mana? Betul? Tapi kata para ulama, yang lebih pas itu bi dengan. Tapi memang kalau diartikan bi dengan dalam tata bahasa ini jadi rancu dalam bahasa Indonesia. Kalau dengan itu pemahamannya begini. Saya menulis di papan tulis dengan menggunakan spidol. Artinya antara saya dengan spidol ini bersatu tapi beda. Ya, atau istilah lain menyertakan atau melibatkan. Jadi ketika kita mengatakan a'udzubillahi, itu artinya kita sedang melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita. Karena kalau kita tidak pernah melibatkan Allah Subhanahu wa taala, atau kadang-kadang kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi? Oh, kalau enggak ada saya, kalau enggak dibantu oleh saya, ujung-ujungnya jadi sombong. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka awali segala sesuatu dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minasyaitonir rajim. Ini kita bahas secara bahasa dulu ya. Kata per kata. Minasyaitoni, min dari asyaiton, setan. Setan itu apa? Apa yang dimaksud dengan setan?
Setan itu apa? So, yang merasa dirinya no. Setan lu, kata orang. Setan lu, enak banget. Wow. Setan itu apa maknanya? Kata para ulama, setan itu terambil dari kata-kata syatona. Syatona. Ini mohon maaf ini kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang namanya syatona atau satono atau sutini, ya, namanya harus cepat diganti. Kenapa? Karena dia merupakan akar kata dari setan. Nauzubillah. Ada yang namanya di sini Satono, Cung. Sutini ada Sutono ya. Saya sih menyarankan untuk diganti. Kenapa? Karena akar kata dari setan. Satona itu artinya melenceng. Kalau ada rel kereta api, ya kan lokomotifnya pasti berada di atas itu dan rodanya pasti dua. Yang disebut dengan satono atau satona, maka si rel apa? Apanya itu? Rodanya itu sudah keluar dari relnya. Itu namanya satona. Kenapa setan disebut setan? Karena setan sudah tidak mau lagi mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar dia dari aturan Allah, maka dia disebut dengan setan. Kalau Imam At-Tabari mengatakan kullu mutamarridin minal jinni wal insi wad dawabi wa kulla syai' fahuwa syaitanun. Segala sesuatu yang tidak mau diatur dengan aturan-aturan Allah, baik jin dia, manusia dia, atau binatang dia, atau apapun nggak mau nih diatur dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bisa disebut dengan setan. Jadi kalau begitu ya, kalau kita tanya HP kita bisa jadi setan nggak ya? Masya Allah. Kalau HP buat browsing segala macam yang nggak karu-karuan, ternyata HP jadi setan. Mobil kita bisa jadi setan. Punya mobil baru pengennya ngayal terus kemana-mana, maka bisa jadi mobil kita menjadi setan. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru apa saja, maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita terhindar dari kejahatan-kejahatan setan. Biar tidak dijadikan oleh setan itu sebagai tools menggelincirkan kita semuanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini kurang lebih makna setan ar-rajim, yang dirajam, dikutuk. Kalau kita bagi ini petanya nih, maka kita akan mendapatkan dua peta yang sangat berbeda. Yang pertama pada sisi yang ini, yang kedua pada sisi ada kubu Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kubu setan. Kita berlindung kepada Allah dari setan. Kita menjauh dari setan dan kita senantiasa ingin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada hal-hal yang harus kita perinci. Apa itu? Kita harus tahu siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung kepada sesuatu, kepada zat. Kalau kita nggak paham, kita juga tidak akan merasakan kehadirannya. Ya. Maka di sini ada sebuah kewajiban kita yang disebut dengan ma'rifat. Kita harus ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita cinta. Karena tak tahu maka tak kenal. Tak kenal maka tak tahu maka kenalan. Ketika perkenalan itu sudah mendalam, maka akan semakin paham, maka akan semakin sayang. Apakah kita ke setan harus seperti itu? Harus kenalan? Harus kenalan juga.
Ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak kenal siapa setan, bisa jadi kita merasa aman-aman saja. Tapi perkenalan kita dengan setan bukan untuk semakin sayang, akan tetapi harus semakin menjauh. Nih, kira-kira sekarang bapak-bapak, ibu-ibu nikahnya sudah berapa puluh tahun? Semakin sayang atau semakin benci kepada pasangannya? Masya Allah, jujur. Kalau sebaliknya, ini perlu dipertanyakan. Ada apa dengan suaminya? Ada apa dengan istrinya? Karena ternyata di lapangan banyak kasus dia sudah menikah baru sehari, baru seminggu, baru sebulan. Bahkan kemarin ke rumah saya ada ibu-ibu, anaknya sudah mau lulus SMA. Dia bilang begini, semakin tahun Ustadz, saya semakin gak nyambung dengan suami saya. Saya bilang, maksudnya gak nyambung itu apa? Bu, maksudnya apa gak nyambung itu, Bu? Saya ke barat, dia ke timur. Saya ke timur, dia ke barat. Oh begitu. Visi keluarganya tidak nyambung. Akhirnya terjadi split personality, pecah kepribadiannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ma'rifatullah dan ma'rifatus syaitan, dua hal yang harus kita lakukan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di antara perintah-perintah ta'awudz kepada kita? Allah memerintahkan ketika kita hendak membaca Al-Qur'an, maka harus baca ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan ini umum dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Beda dengan basmalah. Kalau basmalah seluruh para ulama mengatakan makruh hukumnya membaca basmalah pada surat At-Taubah. Tapi membaca ta'awudz umum semuanya. Harus membaca ta'awudz semuanya. Kenapa sampai seperti itu? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Al-Qur'an itu hudan. Al-Qur'an itu hidayah. Al-Qur'an itu petunjuk. Ketika kita hendak membaca Al-Qur'an, otomatis kita hendak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ada di sini nggak bakal ridho. Nggak bakal ridho. Kenapa? Karena secara karakter asalnya setan itu adalah segala sesuatu yang tidak mau ikut, tidak mau diatur dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada usaha dari dua belah pihak bagaimana agar yang di sini menjadi di sini dan yang di sini menjadi di sini. Halo, ibu-ibu kelihatan yang sebelah sana? Nyambung, Bu? Baik. Kalau bapak-bapak di sebelah sana kelihatan ya? Sekarang kita lihat. Kalau di dalam surat Al-Mujadalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kubu ini yang ma'rifatullah, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti hukum-hukum Allah, mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ini disebut dengan Hizbullah. Ya. Yang ini disebut dengan Hizbu Syaitan. Dan antara Hizbullah dengan Hizbu Syaitan, dua-duanya terus-menerus saling tarik menarik. Siapa yang kalah nanti di ujungnya, itu nanti akan diserahkan kepada manusia. Karena manusia dan jin sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada kemungkinan untuk fujur ke sini, ada kemungkinan untuk takwa ke sini. Tinggal sekarang tarikannya lebih kuat, lebih kencang yang mana? Ustadz, apa hubungannya ini dengan kajian Al-Quran? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, banyak di antara kita, di antara kaum muslimin yang sekarang
kecintaan terhadap Al-Quran yang sangat luar biasa, ya kan? Ada yang mereka menamakannya apa? One day one ayah, ya kan? Ada sekarang one day one juz. Ada lagi odoj katanya, komunitas odoj. Apa odoj? Saya bilang, oh one day one juz. Jadi mereka membaca Al-Quran satu hari satu juz. Sekarang digalakkan lagi tadabbur Al-Quran. Tadabbur itu mengkaji makna-makna, pesan-pesan utama yang ada di dalam Al-Quran. Luar biasa minat bangsa Indonesia terhadap Al-Quran sekarang. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di barisan itu. Dan mudah-mudahan pengajian-pengajian seperti ini terus dijaga, jangan sampai hilang. Karena hal ini merupakan anugerah yang paling mahal. Kita disatukan di sini, persatuan kita, pertemuan kita bukan berdasarkan pada harta, bukan berdasarkan pada duniawi, bukan pada jabatan, akan tetapi pada keimanan dan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Betul? Insya Allah. Hal yang harus kita perhatikan di sini adalah ketika kita semakin naik, ingin masuk ke ranah ini, maka tarikan-tarikan dari sini pun semakin kuat. Semakin kita naik ke atas, maka angin pun semakin kencang. Ya. Dan ini sama ini. Kalau di sini berjuangnya fi sabilillah, maka di sini berjuangnya fi sabilillah syaitan. Di sini juga menggelontorkan dana-dana, uang-uang, harta-harta. Yunfikuna fi sabilillah, kalau di sini yunfikuna fi sabilillah syaitan. Ya, sama dua-duanya. Dua-duanya bertarung terus-terusan. Kalau di sini mengarahkan orang kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau di sini mengarahkan orang pada ayat-ayat, ya. Dan ini seimbang terus-terusan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pertarungan abadi ini kalau kita sebutkan pertarungan abadi, kalau Samuel Huntington begitu simpel mengatakan clash of civilization, pertarungan antar peradaban. Huntington hanya mengatakan pertarungan peradaban itu antara barat dan timur. Terlalu simpel. Yang sebenarnya pertarungan yang tidak akan pernah berhenti itu ini sebenarnya, bukan barat dan timur. Karena kalau kita katakan sekarang pertumbuhan Islam yang lebih luar biasa pertumbuhannya ada di mana? Ada di barat. Dan justru sekarang pada aneh. Kalau dulu di timur luar biasa perkembangan Islam, di barat sangat minim. Kalau sekarang di barat sangat luar biasa, gereja-gereja dijual menjadi pada masjid. Kalau sekarang di timur, masjid-masjid sudah mulai pada kosong. Gede sih iya, tapi pada kosong. Jadi kalau kita mau menerapkan realita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebenarnya ini lebih real, pertarungan ini ada pada wilayah kita hari ini. Ya. Dan kita lihat, oh Ustaz jangan ngomong pertarungan dong. Kita lanjutkan, kalau kemarin membahas ayat kursi. Setelah ayat kursi itu apa? La ikraha fid din. Tidak boleh memaksakan agama Islam kepada yang non muslim. Karena masuk Islam itu bukan berdasarkan paksaan, akan tetapi harus berdasarkan ilmu dan pemahaman. Sehingga biasanya kita bisa membedakan. Kalau orang tadinya bukan Islam kemudian masuk Islam, kita bisa tandai oh orang itu biasanya orang pintar. Tapi kalau yang tadinya muslim, na'udzubillah ya, muslim tadinya kemudian dia keluar dari Islam, biasanya dia karena sesuatu, ya kan? Dan menerima Islam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh dipaksa-paksa. Maka pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala dinamakan suratnya dengan surat Al-Ikhlas. Harus ikhlas dia menerima. Makanya namanya Al-Ikhlas. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru
Auliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri, ya kan? Kalau Allah walinya orang-orang yang beriman ingin mengeluarkan dari zulumat ke cahaya. Kalau setan ingin mengeluarkan minan nuri ila zulumat. Berarti ini ayat ini memberikan pemahaman pertarungan, usaha-usaha untuk melakukan ini senantiasa ada. Disadari atau tidak, diyakini atau tidak, bahwa pertarungan ini sudah dimulai sejak penciptaan manusia. Apakah berhenti sampai Nabi Adam? Oh, tidak. Kenapa? Karena mbahnya setan, yaitu iblis, sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Anzirni ila yaumi yub'atsu. Ya Allah, berikan aku tempo. Jangan matikan aku dulu sampai nanti hari kiamat. Ente mau ngapain? Ya? Di awal surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ternyata tipu daya setan itu dari berbagai arah. Itu ayat berapa ya? Surat Al-A'raf sebelah kiri itu. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis mengatakan la'aqudanna lahum, aku akan qu'un. Qu'un itu duduk dalam kondisi siap siaga. Siratal mustaqim, pada setiap jalan yang lurus. Jadi setiap ada jalan yang lurus, maka setan itu pasti akan menjadi portalnya, penghalangnya. Udah diportalin. Mau berangkat ke sini aja susahnya luar biasa. Aneh kalau mau ngaji ada aja alasan-alasannya. Yang merasa senyum. Kalau mau berangkat ngaji itu selalu ada. Tapi kalau nggak ngaji, bebas, santai aja. Ini memang begini. Dan setan mengatakan, aku akan goda manusia itu, ya, mimbaini aidihim. Kalau ini katakan manusia, mimbaini aidihim dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an samailihim dan dari kiri mereka. Kanan, kiri, depan, belakang, semuanya sudah dikepung oleh setan. Ayo, Masya Allah. Kalau kita petakan pertarungan ini, kira-kira siapa yang akan menang, Pak? Setan atau kita, Pak? Kalah kita dah. Kenapa saya katakan kalah? Setan melihat kita, iblis melihat kita tidak bisa melihat iblis. Iblis sudah dari zaman dulu, umurnya berapa miliar tahun. Coba, bapak-bapak yang ada di sini kalau umurnya 70 tahun, saya yakin pengalamannya lebih banyak daripada saya. Saya umurnya baru 33 tahun besok, tanggal 13 Januari. Pasti bapak-bapak lebih berpengalaman dan lebih hebat dengan pengalaman hidupnya. Iya kan? Tahulah gaya-gayanya kehidupan ini seperti apa. Apalagi iblis yang lebih tua daripada bapak. Iya kan? Maka siapapun akan dihabisi oleh iblis sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kalau kapasitas umurnya kapasitas saya, bocah-bocah yang cemen, setan-setan yang cemen. Iya kan? Kalau tingkatannya Pak Haji Ambis, oh ada lagi iblis ini. Setan-setannya ada lagi. Ya? Ada lagi sesuai dengan tingkatan-tingkatannya, udah dihitung. Mereka mengkalkulasi betul tuh. Ini iblis. Sementara kita nggak punya kalkulasi itu. Ya? Dan hal yang luar biasa sebenarnya hari ini realita kehidupan kita. Kalau yang di sini di Hizbus Syaiton, gerakannya begitu rapih, terorganisir dan punya pemimpinnya. Kalau di sini yang Hizbullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling aneh. Kenapa? Kita sholat 5 waktu ada imam? Ada imam. Iya kan? Di surat Al-Baqarah yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di juz 1 itu tentang Nabi Adam sebagai khalifah. Di akhir juz 1 Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai imam bagi seluruh manusia. Artinya yang punya konsep imamah itu adalah umat Islam. Tapi yang mempraktekkan sekarang siapa? Heran.
Orang Kristen nggak ada ajaran imamah, tapi dia punya khalifah. Betul? Orang Yahudi nggak ada ajaran khilafah, tapi dia punya seorang khalifah. Kalau di sini khalifatul syaitan, kalau di sini khalifatul. Di sini pergerakannya begitu solid, kalau di sini pergerakannya begitu rapuh. Kira-kira yang menang siapa? Udah berapa ronde itu kita kalah? Kita nggak bisa ngelihat dia bisa ngelihat. Kita umurnya baru, dia umurnya dari zaman dulu. Mereka solid, kita rapuh. Sudah. Kalau kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala, maka habis kita semuanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini petanya seperti ini. Ustaz, seperti apa peta dalam kehidupan kita sekarang? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin mengatakan bahwa kita sadar atau tidak, kita merasa atau tidak, kita ngeh atau tidak, sesungguhnya hukum ini sedang berjalan. Hukum ini sedang terus-menerus bergulir. Tinggal sekarang kita membutuhkan ma'rifat kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau semakin ma'rifat kepada Allah, semakin paham kita terhadap ajaran-ajaran Allah, semakin paham kita terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini dengan sendirinya akan nampak, oh ternyata begini ya. Ini punya sistem, ini punya sistem. Cuma kalau yang ini sistemnya berjalan, kalau yang ini sistemnya tidak. Contoh, setan ada satanic finance, sistem finansial setan ada, berjalan tidak? Justru kita para pegiat satanic finance. Maksudnya apa Ustadz? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu baca buku yang dikarang oleh Pak Riawan Amin, ada yang tahu di sini Pak Riawan Amin? Sekarang, kalau dulu Pak Riawan Amin termasuk direktur Bank Muamalat ya. Kalau sekarang beliau sebagai direktur Bank Jabar Banten, syariah ya. Beliau mengatakan sesungguhnya di antara pilar-pilar setan dalam masalah ekonomi itu adalah riba. Dan riba sekarang bentuknya tidak seperti zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya sebatas riba nasiah dan riba fadl. Menambahkan kalau minjem uang 1 juta ditambahkan 100.000, maka ribanya 100.000. Kata Pak Riawan Amin, sekarang semua umat Islam sudah terkena dengan riba. Apa bentuknya? Ketika sudah menggunakan uang kertas, maka dia sudah terkena debu-debu riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, satu hari, satu zaman nanti seluruh umat Islam akan terkena dengan riba. Kalaupun ada yang tidak terkena dengan riba, maka debu-debu riba itu akan menempel pada dirinya. Dan ternyata sekarang tidak ada di antara kita yang tidak menggunakan uang kertas, betul kan? Masya Allah. Ini menarik, ini satanic finance. Silahkan saya referensikan bukunya Bapak Riawan Amin. Kemudian selain ekonomi, masalah politik setan. Ada politik setan? Ada. Sekarang banyak orang mengatakan udah jangan berbicara politik. Politik itu kotor. Iya, betul, politik kotor itu ajaran dari. Apakah di dalam Islam ada sistem perpolitikan? Ada. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mengangkat pemimpin kalau tidak diberikan sistem bagaimana pengangkatan pemimpin. Sehingga banyak orang Islam yang tabu membicarakan prosesi kepemimpinan umat Islam hari ini. Di sini punya hiburan-hiburan setan. Ya, hiburan-hiburan setan itu apa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika mengatakan, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada yashtari yang memperjualbelikan lahwal hadits,
lahwal hadis. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, wallahi lahwal hadis yakni al-ghina. Demi Allah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang dimaksud dengan lahwal hadis adalah lagu-lagu dan musik-musik yang tidak ada faedah. Sekarang produksi lagu luar biasa. Kalau kita mendengarkan lagu itu enak luar biasa, ya kan? Kalau mendengarkan murotal, auzubillahi minasyaitonir baru tahu doang udah panas. Jadi setannya itu siapa sebenarnya? Masya Allah. Dari berbagai lini, semua kaum muslimin sekarang diupayakan bagaimana agar masuk ke ranah-ranah ini. Mulai dari makanannya, mulai dari minumannya, mulai dari fashionnya, segala macamnya dihiasi dengan yang sebelah sini. Ya. Kalau kita perhatikan beberapa minggu ini Republika membahas terus masalah obat-obatan dan masalah vaksin. Dan semua orang, para ahli obat, bahkan MUI pun mengakui bahwa vaksin polio dan vaksin meningitis bagi orang yang mau umroh dan haji itu mengandung babi. Na'udzubillah, na'udzubillah. Berojo prot gitu ya. Anak baru lahir sudah dimasukin unsur babi. Ya Allah, itu gerakan siapa itu ya? Ada di sini. Orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wajib disuntik. Dimasukin. Masya Allah. Alhamdulillah kalau saya terus terang gak pernah disuntik. Cuma beli doang itunya kartu kuningnya. Dah beli aja lah 500.000. Nggak usah disuntik. Karena memang ketika masuk bandara di Jeddah itu kan ditanya, mana itu sudah suntik meningitis atau belum. Susah kita kalau nggak begitu. Jadi berbohong. Boleh nggak berbohong begitu ya? Daripada di tubuh kita ada sesuatu yang diragukan, maka boleh nggak berbohong begitu ya? Ini aku darurat. Saya boleh ya? Masya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Seakan-akan kita hari ini, maka seakan-akan hari ini kita memang betul-betul sudah dikepung. Kalau kita baca tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang surat apa tadi, surat Al-A'raf ayat 14 ya. Tadi ayat 14 ya. Terus dari ayat 10 terus sampai ayat kurang lebih 18. Maksudnya sebelah kanan itu apa? Akan digoda dari sebelah kanan itu apa? Tafsirnya ternyata digoda dari sebelah kanan itu manusia digiring agar tidak peduli lagi terhadap agama. Dan hari ini sudah sangat nampak jelas. Kolom agama di KTP diperdebatkan habis-habisan. Sampai teman-teman itu bikin anekdot. Udah itu juga katanya jenis kelamin juga jangan, nanti ada yang merasa tersindir. Terus katanya alamat juga jangan dimasukkan. Kenapa? Nanti ada yang di kampung, ada yang di kota. Diskriminatif, jangan dimasukkan. Terus yang dimasukkan ke dalam KTP apa? Kosong aja KTP begitu. Kalau semuanya tidak boleh dimasukkan. Tapi subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Kita sudah mendapatkan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa manusia digiring oleh setan, tidak memperdulikan agamanya. Mau beragama, mau tidak, mau ateis, mau punya Tuhan, mau tidak punya Tuhan, mau satu, mau banyak Tuhannya, itu bukan urusan kita. Seolah-olah begitu. Ya, ini hanya masalah-masalah privasi orang, tidak usah dibawa ke urusan-urusan bernegara. Ini sudah disebutkan ternyata oleh Pak. Setan itu sekarang bukan bentuknya kayak Dracula, bukan ternyata ya. Bentuknya bukan kayak apa? Mak lampir segala macam yang seram-seram sekarang tuh bukan begitu bentuk setan itu. Akan tetapi sudah menjadi sebuah sistem, dan ketika masuk ke sistem setan, mereka menjadi bangga. Kalau yang masuk ke sini, saya ingat betul ketika saya masuk ke pesantren dulu, setelah lulus SD, sama Pak Ibu kepala sekolah saya dibilangin begitu, sayang ya, anak cerdas kok masuknya ke pesantren. Saya masih teringat betul dengan kata-kata beliau. Dan saya sudah buktikan sekarang kepada ibu kepala sekolah saya waktu SD, Bu, alhamdulillah saya sudah seperti ini. Oh,
Bisa ternyata kamu masuk pesantren jadi orang kayak begitu ya. Bilangnya begitu sekarang. Kalau ada orang yang sudah bobrok, Pak Ustaz, saya bingung sama anak saya Pak Ustaz. Saya mau pesantrenin aja dah. Ya kan? Cara berpikirnya begitu. Jadi kalau yang otak-otaknya bagus dimasukinnya kemana? Ke sistem ini. Kalau anak yang sudah bobrok pokoknya perlu diketok magic dimasukinnya kemana? Masya Allah. Jadi sekarang yang di sini memang tidak berkualitas. Kalau yang di sini berkualitas, sudah tersusun rapi programnya, perencanaannya begitu matang, SDM-nya hebat. Kalau di sini sudah tidak punya pemimpinnya, SDM-nya buruk-buruk. Ayo, mau menang atau kalah? Pasti menang atau pasti kalah? Masya Allah. Dan sekarang juga kita bingung, bukan hanya sebatas itu. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Terkadang kita bingung, saya mau ngikutin ustadz ini bukan, ustadz ini bukan, ustadz ini bukan, Habib yang ini bukan, Habib yang ini bukan, Habib yang ini bukan. Bingung kita. Kata ini menurut ini, wah terus begitu. Perang dalil, saling menginikan, antar kelompok satu dengan yang lainnya pada sama umat Islam, satu dengan yang lainnya saling menjatuhkan. Siapa yang senang? Kita berlindung betul dari sistem ini. Kenapa? Karena memang hari ini, apalagi anak-anak kita sudah lebih dahsyat gangguan setannya, jeratan setannya lebih dahsyat sekali. Saya perhatikan film-film kartun yang sekarang itu sudah diinstalkan simbol-simbol atau satanik simbol. Bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan ini di film-film kartun anak-anak, ya, ada makhluk yang begini, matanya satu gitu. Monster University matanya pada satu. Loh, mata satu tuh kalau kita kembalikan kepada agama apa itu? Masya Allah. Ternyata itu satanik simbol. SpongeBob sudah banyak sekarang yang mata satu. Plankton sudah banyak. Monster University banyak itunya. Simbol-simbol ini. Loh, apa sih Ustaz ngebahas begitu nggak ada manfaatnya? Ternyata menurut para ahli simbol di dunia, memang simbol-simbol ini dimasukkan ke dalam otak kita. Dan bagian otak, lapisan otak yang dituju adalah bagian reptilian. Reptilian brain. Reptilian brain itu salah satu karakter karena dia reptil. Kalau berani lawan, kalau nggak berani lari. Kenapa reptilian brain yang dituju? Karena ini. Dengan reptilian brain, dengan simbol-simbol ini diinstalkan ke otak manusia, maka hasilnya akan ini. Akan jelas siapa yang akan mengikuti dia dan siapa yang menolak dia. Mereka kajiannya sampai seperti ini. Kalau kita jangan nangis terus. Nah, film. Iya kan? Udah apa sih, Bu? Udah, suruh nonton aja. Pagi-pagi sudah diinstalin. Iya, sudah diinstalin. Enak. Yang penting anak kita diam. Masya Allah. Saya lanjutkan jangan kajiannya. Semakin dilanjutkan semakin ngeri kita ya. Udah Pak Ustadz jangan bahas yang ngeri-ngeri lah. Baik, Bapak Ibu jam berapa ini? 5:30. Nanti Bapak-bapak Ibu-ibu buka surat Al-Baqarah. Nanti buka surat Al-Baqarah, ini yang saya luar biasa merinding dengan ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 17 dan seterusnya ya. Surat Al-Baqarah ayat 17 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يبصرون. Ini surat Al-Baqarah ayat 17 dan 18. Secara lafziahnya, mathaluhum, perumpamaan mereka. Ini ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah rangkaian panjang tentang orang-orang munafik.
Orang-orang munafik tidak pernah terjadi kondisi kemunafikan itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum masih di Makkah. Ya, tidak ada. Jadi tidak ada ceritanya kemunafikan ketika di Makkah. Tapi setelah masuk ke Madinah, baru ada cerita kemunafikan. Surat Al-Baqarah itu madaniyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Kenapa kemunafikan itu terjadi di Madinah? Karena ketika di Madinah sudah banyak orang yang masuk Islam. Dan orang yang tidak suka dengan Islam mulai khawatir, loh nanti kalau saya nggak kelihatan muslim, saya dikucilkan. Ya? Saya tidak diberikan apa-apa. Saya tidak punya komunitas dan tidak punya teman. Akhirnya mereka secara fisik terlihatnya umat Islam, tapi secara pikiran dan batinnya sangat membenci Islam. Ya? Ini yang luar biasa. Sekarang juga banyak yang seperti itu. Kelihatannya orang Islam, akan tetapi ternyata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengkafirkan. Ada yang begitu kan? Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kelihatan wah luar biasa, tapi ternyata kepada para sahabat mereka kafirkan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kemunafikan. Nah, kita pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kemunafikan itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan sifat-sifat munafik secara langsung, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang sangat unik luar biasa. Saya baca penjelasan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 17 dan 18 itu di tafsir Al-Asas. Ketika saya tanya, saya mau beli tafsir Al-Asas di Makkah dan di Madinah, saya tanya ke setiap toko buku, Pak ada tafsir Al-Asas? Mereka bilang begini, Pak Ustaz, Syekh, kalau saya jual tafsir ini, mati saya. Saya bilang, kenapa kayak begitu? Karena ini memang tafsir ini tafsir yang dahsyat, Pak. Saya sarankan untuk membaca tafsir Al-Asas fi Tafsir, terutama para ustadznya. Al-Asas fi Tafsir itu mampu menyambungkan antara surat Al-Fatihah dengan semua surat, bahkan antara ayat dengan semua ayat. Jadi kayak ada jalan tol. Dan semua para mufassir modern bersepakat bahwa tafsir Al-Asas fi Tafsir melebihi tafsirnya Imam Al-Biqai di dalam masalah munasabah. Tapi tafsir ini jarang orang yang mengkajinya. Saya baca di tafsir itu tentang ini, mataluhum kamathalil ladzi istawqada nar. Kurang lebih secara itunya, perumpamaan mereka seperti orang-orang yang sedang menyalakan api. Ya. Api unggun kan awalnya kecil. Falamma adha'at ma haulahu. Kemudian setelah api itu menjadi besar, harusnya dengan besarnya api, maka cahayanya pun semakin terang. Ya. Akan tetapi ayat ini mengatakan falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Apinya semakin besar tapi cahayanya tidak ada. La yubsirun, bahkan mereka untuk melihat pun bisa. Ini kata-kata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, la yubsirun. La yubsirun. Yubsirun itu terambil dari kata basoro. Basoro itu artinya melihat, tapi basoro melihatnya dengan mata hati, bukan dengan mata yang lahir. Kenapa? Karena kalau kata Bang Haji apa ya? Yang buta. Begitu. Yang buta itu bukan mata ininya, tapi mata hatinya. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal ladzi fil qulub fis sudur. Sesungguhnya yang buta itu bukan mata lahirnya, tapi yang buta itu mata batinnya. Ternyata itu Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan kepada orang-orang munafik. Bisa jadi kita terus-menerus mengkaji, membaca Al-Qur'an, tapi kita nggak paham Al-Qur'an itu apa. Bisa jadi kita setiap bulan berkumpul di sini, akan tetapi setelah keluar dari sini kita nggak tahu apa-apa, nggak dapat apa-apa. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kondisi seperti ini yang harus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya semakin kita hadir di sini,
pemikiran kita semakin bertambah, hidayah keimanan kita semakin bertambah, persaudaraan di antara kita semakin kokoh. Dan itu tandanya ada hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Akan tetapi ketika kita berkumpul di sini, ilmu nggak nambah, persaudaraan nggak nambah, kecintaan kepada Al-Quran nggak nambah, kecintaan kepada Allah nggak nambah, ingin memakmurkan masjid juga nggak nambah. Itu artinya kita hadir di majlis, kita secara pribadi tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kalau ada kebaikan kata para ulama mengatakan kun aliman, jadilah engkau sebagai seorang yang alim. Karena dengan ilmu, ketika kita menjadi alim, kita akan tahu ma'rifat kepada Allah, dan kita semakin dekat kepada Allah. Ma'rifat kepada syaitan, kita semakin menjauhi syaitan. Kalau belum menjadi seorang alim, muta'alliman, jadilah orang yang cinta dengan ilmu, belajar hadis-hadisan. Au mustami'an, atau kalau enggak begitu, jadi mustami'. Gimana caranya jadi mustami'? Enggak sempat saya hadir ke majelis-majelis taklim, sekarang sudah luar biasa, ada sistem recording. Ya, tinggal direkam saja, setelah itu dikasihin ke teman-teman. Mustami', enak dengerin sambil apapun kita bisa. Installin, masukin ke handphone kita, kapan kita mau tinggal diputar. Iya kan? Sebarin ke teman-teman, sangat mudah. Atau muhibban. Kalaupun nggak begitu, jadilah orang yang suka. Memang saya suka dengan yang begini. Udah, kalau nggak bisa yang tiga itu, jadi muhibban. Jadi apa kayak? Jadi donaturnya, jadi apa segala macam. Jadi muhibban, orang-orang yang cinta. Kalau ada dengar kebaikan, kalau ada langsung bareng-bareng. Wala takun khamisan, dan jangan menjadi orang yang kelima. Alim bukan, yang hadir mencari ilmu juga kagak, seneng dengerin juga kagak, cinta enggak ada kecintaan kepada kebaikan-kebaikan. Kata para ulama, jangan jadi yang kelima. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Saya ingin mengakhiri kajian ini dengan surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu silakan buka di rumahnya masing-masing ya. Ayat ini terakhir nih, karena sudah hampir jam 6 kurang ya. Biar nanti ada diskusi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sadaqallah. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang telah berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Setelah kita mengatakan Tuhan kita adalah Allah, apa yang harus kita lakukan? Tsumastaqamu, kemudian kita istiqomah. Istiqomah di jalan Allah, istiqomah di jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Untuk istiqomah ini memang perlu pembahasan tersendiri. Rasulullah SAW satu hari pernah bersabda, "Syayyabatni Hud wa akhwatuha." Sungguh aku menjadi beruban gara-gara surat Hud. Ini mohon maaf ya, ini yang anggota KPU mohon maaf.
anggota kepala penuh uban maksudnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begitu, syayyabatni Hud, sungguh kepalaku menjadi beruban gara-gara surat Hud. Kenapa ya Rasulullah? Begitu para sahabat bertanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku sampai beruban seperti ini karena ada di salah satu ayat dalam surat Hud, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fastaqim kama umirta, istiqomahlah engkau sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beruban, sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, istiqomah di jalan itu. Nah, kalau kita lihat sejarah para sahabat yang istiqomah mengerikan, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, hamba sahaya, ketika diketahui ternyata masuk Islam, apa yang dia dapatkan? Siksa habis-habisan. Tapi dia istiqomah, ahad. Walaupun tubuhnya ditaruh di atas tubuhnya batu yang sangat panas, luar biasa. Saya praktekin jalan kaki dari Masjidil Haram ke hotel, melepuh. Kaki nggak pakai sandal, melepuh. Apalagi Bilal bin Rabah, tapi istiqomah walaupun hanya dengan kata-kata ahad. Ya. Keluarga Yasir setelah diketahui masuk Islam ternyata dicambuk, bahkan Sumayyah radhiyallahu anha menjadi syahidah pertama. Kenapa? Syahid memang, dan meninggalnya sangat tragis. Satu ditarik kuda, satu ditarik kuda, satu ditarik kuda, satu ditarik kuda. Kemudian dengan waktu yang bersamaan kuda itu dipecut dan lari. Allahu Akbar. Istiqomah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Sabrun ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Wahai keluarga Yasir, bersabar kalian. Istiqomahlah kalian, bersabar. Fa inna mau'idakumul jannah. Karena ketika kalian bersabar, istiqomah di jalan ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga. Kalau di ayat ini Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberikan surga, tapi dijelaskan tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan banyak para malaikat. Nazala turun, tatanazzalu terus turun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-malaikah, para malaikat. Hari ini banyak orang hebat gak berani kemana-mana sendiri, pasti punya forerunner, pasti punya pengawal. Kalau kita pengawal forerunnernya siapa? Langsung para malaikat. Subhanallah. Gak usah takut orang beriman. Allah takhafu wa la tahzanu. Gak usah takut, gak usah bersedih kalian gak punya apa-apa. Tenang. Ya. Wa absyiru bil jannah. Kasih tahu mereka semuanya dengan surga allati kuntum tu'adun, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada mereka surga. Bahkan tidak hanya itu, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kata Allah, aku yang menjadi pelindung kalian fil hayatid dunya, baik di dunia wa fil akhirah, ataupun di akhirat. Kalau Allah sudah mengatakan begitu, Allah enggak bakal bohong, enggak seperti Uwais Mauludin yang terkadang bohong. Astagfirullahalazim. Ya. Dengan kelemahan kita, bos, agar kelihatan bos, ngomong segala macam, kampanye kemana-mana, ya nanti ini itu, bohong. Allah enggak bakal bohong. Awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi. Dan bagi kalian fiha, di dalamnya, di dalam surga, kata para ulama tafsir, ma tashtahi, apa yang baru terlintas di hati, apa yang baru terlintas di pikiran langsung ada. Masya Allah. Dan itu bukan hanya di surga nanti, dan itu di antara tanda-tanda manusia-manusia yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia baru terbersit saja, Allah langsung kabulin. Ya Allah, saya pengen ini, kayaknya enak, langsung. Walakum fiha ma tad'un, dan apa saja yang kita minta kepada Allah. Jadi kalau yang tadi enggak minta, cuma pengen doang, terlintas doang, lihat ini, langsung pengen kan di hati kita, Allah langsung kasih. Kalau yang kedua, walakum fiha ma tad'un, apa yang kita minta sampai nangis-nangis kita sama Allah kasih. Semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sekarang, apalagi keraguan kita untuk tetap berada di sini. Kalau kita berada di sini, ma'isyatan dhanqah. Hidup kita walaupun berlimpah segala macam, tapi hati tidak punya ketenangan. Ya. Ketenangan abadi itu ketika kita mendekatkan kepada siapa yang telah menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki segala sesuatu, segala apa saja yang ada di langit dan di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
saya berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majlis-majlis seperti ini menjadi majlis-majlis yang senantiasa kita jaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan pada majlis yang kita hadiri ini. Semoga hal ini menjadi asbabul hidayah bagi kita. Sebab hidayah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, golongkan kami kepada Hizbullah sebagai hamba-hamba dan tentara-tentaramu. Jauhkan kami dari hizbu syaitan, kelompok orang-orang, sistem-sistem setan, karena dia akan menyengsarakan kami baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menambahkan atau mengoreksi apa yang sudah saya sampaikan, saya persilahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan minum dulu Ustaz. Baik, kita masih ada waktu kira-kira 30 menit ya untuk pertanyaan ya. Maghrib berapa? Sudah berapa menit lagi? 15 menit lagi? Oke, mungkin 2 atau 3 pertanyaan barangkali masih bisa sampai sebelum kita nanti jamaah maghrib sekaligus makan malam. Baik, silahkan barangkali ada yang ingin disampaikan, baik pertanyaan ataupun apapun yang lainnya kepada Ustadz. Insya Allah kita masih ada waktu. Baik, silakan sebelah kanan kiri. Bu, oh ada ibu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi Bapak bilang kalau baca Al-Quran dibaca ta'awud di depan, di tengah atau di belakang. Sekarang kita lagi sholat Pak, tiba-tiba lupa bacaannya atau lupa rakaatnya. Apakah boleh tiba-tiba kita membaca ta'awud ini? Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini jawab. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Tadi yang saya sampaikan itu bukan kata saya, tapi kata Imam At-Tabari. Membaca ta'awudz boleh di awal, boleh di akhir ataupun boleh di tengah. Tapi jumhur para ulama mensepakati agar semuanya terambil di awal dibacanya. Sekarang bagaimana kalau di dalam sholat kita, karena ketika kita sholat Allahu Akbar, ya, yang diingat bukan sedang sholat, tapi berbagai macam, sehingga bacaannya lupa, bahkan rokaatnya lupa. Apa yang harus kita lakukan? Ya, apakah baca auzubillahi minasyaitonir atau seperti apa? Kalau para ulama, jumhur para ulama bersepakat bahwa kalau ketika sholat maka tidak melakukan gerakan-gerakan atau bacaan-bacaan di luar sholat, gitu ya. Memang lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan satu ayat dari Al-Quran. Oleh karenanya tidak ada di dalam mushaf Al-Quran a'udzubillahi minasyaitonirrajim ditulis di awal. Itu. Kemudian ketika sholat apakah itu dibaca? Kalaupun mau dibaca di luar sholat. Jadi sebelum ketika kita lupa bacaan di tengah, apa yang harus kita lakukan? Berhenti sejenak. Mungkin bisa ingat, atau kalau sudah tidak langsung lakukan gerakan selanjutnya. Kalau kita ragu, nih contoh sholat maghrib atau yang sering lupa sholat asar, ini sudah 4 rakaat atau 3 rakaat, apa yang harus kita lakukan? Maka ambil yang lebih sedikit. Kalau kita ragunya 3 atau 4, maka yang diambil adalah 3, jangan 4. Kenapa? Karena ragu. Maka setelah salam, maka kita sujud sahwi. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi berhadapan dengan Allah saja kita lupa. Artinya memang setan walaupun kita sedang sholat tetap ngegoda kita. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kurang lebih, Bu. Makasih. Jelas ya, Bu? Ya, makasih, Bu. Kalau lupa, ya, begitu maksudnya ya. Kalau jumhur para ulama mengatakan begitu.
Kalau jumhur para ulama mengatakan seperti itu, karena ta'awudz itu bukan bagian dari sholat, kemudian bukan dari Al-Quran, maka yang dibaca bukan itu. Gitu. Yang dibaca ayat yang sebelumnya, karena ayat sebelumnya bisa mengingatkan kita pada ayat selanjutnya atau langsung pada gerakan yang selanjutnya. Jadi nggak usah dipaksain kalau lupa. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Kayaknya kajiannya kita sambung bulan depan nih kayaknya nih. Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim doang ini. Belum masuk kemana-mana ini ya. Baik mungkin Ustadz karena waktu terbatas barangkali kita minta dengan hormat Ustadz untuk mengakhiri kajian ini dengan doa. Ada beberapa permintaan doa, di baliknya juga ada Ustadz. Jadi nanti kita mohon Ustadz wabil khusus untuk permintaan doa dan secara umum untuk kita semuanya. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini termasuk pasukan-pasukan Allah yang selalu mencari ridhonya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang masuk ke golongan Hizbus Syaiton. Kepada Ustadz kami persilahkan untuk doa dan sekaligus menutup majelis kita sore ini. Tafadhol Ustaz. Hadirin, di akhir majelis ini marilah kita semuanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran dan keistiqomahan kepada kita untuk memahami agama kita, agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil marhum Ibunda Hajah Dahlia Hasibuan binti Ali Kahar. Allahumma ighfir almarhum Bapak Ahmad Suhermat. Allahumma ighfir li jami'i abaina wa jaddatina wa ustadzatina wa syuyukhana wa jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi Hajah Hasni Daulay, ishfi Muhammad Arif Hasibuan, ishfi Mbak Mita, wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna min ahli al-khair wa la taj'alna min ahli ad-dhayr. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wa la taj'alna min ahli at-tughyan. Ya Allah ya Rabbana, Engkau Maha Pengampun. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa kedua orang tua kami. Ampuni segala dosa kaum muslimin dimanapun mereka berada. Jika ada di antara kami yang sakit, sembuhkan ya Allah, karena hanya Engkau yang Maha Penyembuh. Jika ada di antara kami yang hadir di sini yang sangat membutuhkan, cukupkan kebutuhan-kebutuhannya, karena hanya Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan hamba-hamba. Ya Allah ya Rabbana, buka hati kami, buka pikiran kami untuk senantiasa mendapatkan hidayah dari-Mu ya Allah. Ya Rabbana, jadikan majlis ini sebagai majlis ilmu bagi kami. Jadikan majlis ini sebagai asbabul hidayah bagi kami.
Jadikan majlis ini sebagai asbabul ukhuwah di antara kami, ya Allah. Jadikan kami semuanya para pecinta Al-Quran. Lahirkan dari kami semuanya generasi-generasi para pecinta Al-Quran, generasi-generasi para pecinta Al-Quran, generasi-generasi para ulama, generasi-generasi para pejuang. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.